Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnoto dari Prodi Informatika Universitas Siber Asia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan poin-poin penting dalam pengerjaan atau pembuatan makalah pada mata kuliah Dasar Keamanan Komputer. Dengan judul makalah yaitu Keamanan Jaringan Nirkabel Menggunakan Wireless Intrusion Intrusion Detection System. Dengan latar belakang keamanan jaringan merupakan hal yang penting untuk mengembangkan suatu aset perusahaan. Aset dari suatu sistem yang tidak tersedia atau tidak dipakai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pencurian data, melakukan perubahan nilai pada file, memodifikasi program sehingga tidak berjalan semestinya, dan penyadapan terhadap daya dalam suatu jaringan. Kemudian ada analisa masalah. Itu di sini ada 5 analisa. Itu yang pertama, analisa sistem, yang kedua analisa pengembangan sistem, yang ketiga perancangan sistem, yang keempat implementasi, dan yang kelima pengujian komponen IDS. Yang pertama adalah analisa sistem. Analisa sistem didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponen dengan maksud untuk mendefinisikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi, kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Sebagai analisis pada sistem yang sedang berjalan, akan dibahas bagaimana kelemahan pengguna Wi-Fi, bagaimana analisis keamanan jaringan nirkabel menggunakan IDS, analisa SNOP, dan analisa sistem non-fungsional yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, serta analisis user yang terlibat. Yang kedua adalah analisa pengembangan sistem. Metode pengembangan Security Policy Development Life Cycle atau SPDLC adalah siklus hidup pengembangan sistem jaringan yang didefinisikan pada sejumlah fase, antara lain analisis, design, implementation, enforcement, dan enhancement. Perancangan sistem ada dua, yaitu dengan metode pengembangan sistem dan alur penelitian. Metode pengembangan sistem itu metode atau modul pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPDLC. SPDLC adalah metode menetapkan strategi untuk melakukan pembaruan suatu organisasi dari sistem jaringan. Ada 5 tahap dalam pengambilan sistem SPDLC, yaitu tahap analisis. Pada tahap ini dilakukan perumusan masalah, mengidentifikasi konsep IDS, interil, dan beberapa perangkat jaringan. Pada tahap enforcement, yaitu proses pelaksanaan yang dilakukan melalui aktivitas pengoperasian dan pengamatan aplikasi sistem, IDS sudah berjalan dengan benar dan baik. Pada penelitian, itu perancangan judul, kemudian implementasi, yaitu ada 3, konfigurasi mesin snort, instalasi hardware 2,
installing toilet port. Pengujian komponen IDS, yaitu pengujian Snort, pengujian base, pengujian fungsionalitas interkoneksi IDS. Yang pertama, pengujian Snort. Pengujian Snort pada mesin sensor dilakukan dengan menggunakan rules sederhana, yaitu sebagai representasi dari definisi jenis serangan tertentu dan memastikan Snort mendeteksi rules tersebut. Snort diaktifkan dengan perintah berikut agar dapat mencetak hasilnya langsung ke layar konsol. Snort, INC, semiring ETC, dan Snort, ini Snort, dan conf, min I, FI, OS, UF2. Kemudian pengujian base, yaitu pengujian fungsionalitas IC base yang dilakukan dengan mengakses dan mengeksplorasi sistem IC base secara keseluruhan dan telah berhasil diimplementasikan dan dapat menampilkan event Snort ketika bekerja dalam memonitoring setiap kegiatan dalam jaringan. Yang ketiga, pengujian fungsional interkoneksi IDS, itu melakukan simulasi serangan dengan melakukan ping attack ke IC MP traffic, itu Nmap port scanning attack ke Zenmap GUI, itu DDoC. Analisa menggunakan IDS, itu pengujian data yang dilakukan berupa pengujian fungsionalitas interkoneksi IDS, dimulai dari proses serangan dan pendeteksian serta penanganan serangan. Tampilan dari data yang dianalisis, kondisi sebelum dan sudah penyerangan. Setelah melakukan beberapa proses dalam penerapan IDS, terdapat kemudahan dalam penerapannya. Kemudian analisis yang didapat dari hasil proses pengujian yang telah dilakukan adalah kondisi berjalan dengan baik pada saat sebelum terjadi penyerangan dilakukan, yang membuat pendeteksian menampilkan informasi dan rincian data dari penyerang, kemudian berhasil dilakukan penanganan dengan kondisi yang diperlukan sehingga semua berhasil diblokir dengan baik. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.